Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 hinkanlah berdiskusi mengenai persaingan tidak sempurna dari faktor-faktor produksi dan juga winning penggunaan optimal dari faktor-faktor produksi. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Kardoyo dan juga Ibu Tuti selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Mikro 2. Dan tentunya saya di sini tidak sendirian, ditemani oleh rekan-rekan saya. Yang pertama itu ada Marta Dwi Astuti selaku pemateri pertama, dan juga ada Purnama selaku pemateri 2, dan juga ada Sumarnisi selaku pemateri 3. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ke pematerian. Faktor produksi adalah sumber daya yang digunakan dalam sebuah proses produksi barang dan jasa. Faktor produksi itu terdiri dari 6. Yang pertama itu ada sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, kewirausahaan, sumber daya teknologi, dan juga skill atau keahlian. Yang pertama itu sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam yang dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber daya alam di sini meliputi segala sesuatu yang ada di dalam bumi, seperti tanah, tumbuhan, hewan, udara, sinar matahari, hujan, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada sumber daya manusia, atau biasa disebut dengan tenaga kerja manusia. Tenaga kerja manusia adalah segala kegiatan manusia, baik jasmani maupun rohani, yang dicurahkan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa maupun faedah suatu barang. Tenaga kerja itu dibagi menjadi 3, tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan juga tenaga kerja tak terdidik dan tak terlatih. Selanjutnya itu ada modal, atau modal menurut pengertian ekonomi adalah barang atau hasil produksi yang digunakan untuk menghasilkan produk lebih lanjut. Modal di sini itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu menurut kegunaan dalam proses produksi, itu ada modal tetap dan juga modal lancar. Yang kedua itu ada modal menurut bentuk modal, itu ada modal konkret atau nyata, dan juga modal abstrak atau modal tidak nyata. Selanjutnya itu ada kewirausahaan, sumber daya teknologi, dan juga skill atau keahlian yang akan dijelaskan oleh Saudari Marta. Kepadanya waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Selanjutnya, jenis faktor produksi yang keempat adalah kewirausahaan. Kewirausahaan ini disebut juga sebagai sumber daya pengusaha. Pengusaha berperan mengatur dan mengkombinasikan faktor-faktor produksi dalam rangka meningkatkan kegunaan barang atau jasa secara efektif dan efisien. Pengusaha berkaitan dengan manajemen. Sebagai pemicu proses produksi, pengusaha perlu memiliki kemampuan yang dapat diandalkan. Untuk mengatur dan mengkombinasikan faktor-faktor produksi, pengusaha harus mempunyai kemampuan merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan usaha. Selanjutnya, jenis faktor produksi yang kelima, sumber daya teknologi. Sumber daya teknologi merupakan kebutuhan dasar untuk menjalankan penelitian yang berkualitas dan memungkinkan kolaborasi antar peneliti melalui alat komunikasi online dan platform berbagi informasi, memperluas jaringan kolaborasi, dan memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan penemuan baru. Selanjutnya, yang keenam adalah skill atau keahlian. Skill adalah keahlian yang diterapkan untuk menghasilkan tugas yang diinginkan secara efektif dan efisien. Skill juga sering disebut sebagai kemampuan, keterampilan, atau keahlian dan dapat mencakup berbagai hal. Selanjutnya ada penggunaan optimal dari faktor produksi. Penggunaan optimal dari faktor-faktor produksi pada dasarnya merupakan tujuan dalam ekonomi untuk mencapai efisiensi dan produktivitas yang tinggi. Namun, seperti halnya hal-hal dalam ekonomi, ada potensi dampak negatif, terutama jika penggunaan optimal tidak diatur atau jika faktor-faktor produksi dimanfaatkan dengan cara yang merugikan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Marta.
Selanjutnya itu ada the ruining dalam penggunaan optimal faktor-faktor produksi yang akan dipaparkan oleh Saudari Purnama. Kepadanya waktu dan layar saya persilakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Materi selanjutnya yaitu mengenai gardening dalam penggunaan optimal faktor produksi yang terdiri dari yang pertama yaitu eksploitasi tenaga kerja. Penggunaan optimal faktor tenaga kerja dapat menghasilkan efisiensi yang tinggi dalam produksi, tetapi jika tidak ada perlindungan yang memadai bagi pekerja, hal ini bisa mengarah pada eksploitasi pekerja dengan upah rendah, jam kerja yang panjang, dan kondisi kerja yang buruk. Yang kedua yaitu dampak lingkungan. Penggunaan optimal produksi seperti tanah dan modal mungkin menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang kuat. Tetapi, jika tidak ada regulasi lingkungan yang ketat, ini bisa berdampak buruk pada lingkungan, termasuk polusi, deforestasi, dan penurunan kualitas air dan udara. Yang ketiga yaitu ketidaksetaraan ekonomi. Penggunaan optimal faktor produksi dalam industri tertentu dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Tetapi jika distribusi pendapatan dan kekayaan tidak merata, hal ini bisa memperburuk ketidaksetaraan ekonomi dan sosial. Yang keempat yaitu monopoli dan oligopoli, yaitu penggunaan optimal faktor produksi oleh beberapa perusahaan besar dapat menghasilkan monopoli atau oligopoli dalam industri tertentu, yang dapat menghasilkan harga yang tinggi, kurangnya inovasi, dan kurangnya pilihan konsumen. Dan yang terakhir yaitu overeksploitasi sumber daya alam. Penggunaan optimal faktor produksi seperti sumber daya alam, termasuk pertanian dan perikanan, tanpa pengelolaan yang baik dapat menyebabkan overeksploitasi sumber daya alam dan penurunan sumber daya balikan ke masyarakat. Baik, terima kasih kepada Saudari Purnama atas pemaparan materinya. Selanjutnya itu ada beberapa langkah untuk memaksimalkan penggunaan optimal faktor produksi yang akan disampaikan oleh Saudari Sumarningsi. Kepadanya waktu dan layar saya. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang beberapa langkah untuk memaksimalkan penggunaan optimal faktor produksi. Penggunaan faktor produksi dalam produksi merupakan konsep ekonomi yang penting untuk memaksimalkan efisiensi dan keuntungan. Faktor produksi utama dalam ekonomi termasuk tenaga kerja, modal, dan sumber daya alam. Ada beberapa langkah untuk memaksimalkan penggunaan optimal faktor produksi, yaitu analisis biaya dan manfaat, spesialisasi teknologi, pemilihan lokasi, inventarisasi stok, pelatihan dan pengembangan, pengelolaan sumber daya alam, evaluasi dan perbaikan terus-menerus. Analisis biaya dan manfaat yaitu menganalisis biaya dan manfaat dari setiap produksi. Ini membantu menentukan faktor yang mana paling efisiensi dan ekonomis. Yang kedua yaitu spesialisasi faktor produksi seperti tenaga kerja seringkali memiliki keterampilan dan keahlian tertentu. Menempatkan pekerja pada pekerjaan yang sesuai dengan keahlian mereka akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Yang ketiga yaitu teknologi, penerapan teknologi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi penggunaan faktor produksi. Yang keempat yaitu pemilihan lokasi. Lokasi bisnis juga dapat memengaruhi penggunaan faktor produksi, memilih lokasi yang strategis, misalnya dekat dengan sumber bahan baku atau pasar konsumen dapat mengurangi biaya transportasi dan waktu. Yang selanjutnya yaitu ada inventarisasi stok. Mengelola persediaan dengan efisiensi adalah faktor penting dalam mengoptimalkan penggunaan faktor produksi. Selanjutnya yaitu pelatihan dan pengembangan. Berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan, karyawan dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas tenaga kerja. Selanjutnya yaitu pengelolaan sumber daya alam. Meminimalkan limbah dan mengurangi dampak lingkungan adalah langkah penting dalam penggunaan optimal sumber daya alam. Selanjutnya itu yang terakhir, evaluasi dan perbaikan terus-menerus, terus memantau dan mengevaluasi penggunaan faktor produksi untuk melakukan perbaikan terus-menerus perubahan dalam lingkungan bisnis cara terbaik untuk mengoptimalkan faktor produksi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Marni atas pemaparan materinya. Mungkin udah malam juga ya. Aku cukupkan sesi diskusi buat kelompok 2 ini mengenai persaingan tidak sempurna dari faktor-faktor
produksi dan the ruining penggunaan optimal dari faktor-faktor produksi. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa ditanyakan di kelas ketika sedang pembelajaran. Oke. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya atas partisipasinya juga. Mungkin aku cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.